Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Virus boleh berubah atau mengubah segala sesuatu. Penghasilan hilang, makanan lenyap. Tetapi dengar, harapan kita, Tuhan kita masih tetap tidak berubah. Dia dikatakan baik kemarin, hari ini dan sampai selamanya. Allah kita tidak berubah. Kalau Allah tidak berubah, apa artinya? Artinya begini, Allah yang pernah tolong Musa di padang gurun, Allah yang sama akan menolong kita hari ini. Allah yang sama telah memberkati orang-orang Israel. Allah yang sama akan menolong kita pada saat dunia berubah, ketika virus corona menggoncangkan. Tuhan, salam semua. Kita jumpa lagi di dalam ibadah raya pagi hari ini. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya ingin berbicara tentang satu tema kecil, tema penting untuk kita dalam hubungannya dengan berita yang semakin hari semakin tidak pasti, yaitu masih berada di seputar virus corona. Saya membaca kalau tidak salah ada sekitar 59 orang yang tadinya zona hijau, sekarang bukan hanya zona merah. Cukup berbahaya untuk kota ini. Saya menyampaikan ini bukan untuk saudara takut, tapi saya mau bicara ini supaya Anda sadar bahwa dunia tidak pasti. Semua yang ada di dunia tidak pasti. Karena itu tema kita pagi hari ini, seperti yang ada di layar yang Anda bisa lihat. Tema saya adalah hanya tinggal satu yang tak tergoncangkan. Semua sudah berubah, semua sudah goncang. Virus corona telah membuat semua berubah, semua tergoncangkan. Dunia tergoncang, ekonomi tergoncang, bisnis tergoncang, apalagi kebutuhan hidup tergoncang, penghasilan tergoncang. Itu sebabnya saya memilih tema hanya tinggal satu yang tak tergoncangkan. Hanya tinggal satu yang tak tergoncangkan. Hal yang tidak bisa diubah oleh virus corona. Kalau virus corona bisa merubah ya ekonomi, keuangan, dolar bisa berubah dari tadi yang cukup menguat sekarang cukup menurun. Dari tadi penghasilan kita jelas, sekarang tidak jelas. Beberapa orang kehilangan pekerjaan. Ini yang saya sebut, ketika yang lain tergoncangkan, datanglah kepada Dia yang tak tergoncangkan. Sekali lagi tema kita, hanya tinggal satu yang tak tergoncangkan. Apa itu? Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 26-28. Ibrani 12 ayat 26-28. Waktu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Lihat, kalau Tuhan izinkan satu goncangan kecil. Kecil, jangan besar. Jangan gempa. Baru satu, virus kecil. Saudara lihat dunia berubah. Dunia goncang. Ekonomi goncang. Seluruh lini goncang. Itu sebab tadi saya bilang, tinggal satu yang tak tergoncangkan. Apa itu? Nanti kita belajar. Tapi mari saya baca ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28 menarik. Ayat 28, saudara-saudara yang jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan hari-hari ini kita digoncangkan dengan virus corona? Negara-negara, bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang kuat secara ekonomi, secara medis, secara kesehatan, hari ini tergoncangkan, hari ini berubah. Orang-orang yang berpikir modal usaha begitu kuat, sekarang berubah. Para pebisnis mengeluh, beberapa perusahaan ditutup, beberapa orang-orang dipecat. Lihat, apapun yang kita harapkan, uang, pangkat, kedudukan bisa digoncangkan dan berubah. Tapi Alkitab bilang, kita punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kita punya Tuhan yang tidak tergoncangkan. Tinggal satu yang tidak tergoncangkan. Sorga belum tergoncang. Iman saudara mungkin tergoncang. Persoalan telah membuat kita goncang. Ekonomi telah membuat banyak orang goncang. Virus corona apalagi telah membuat orang goncang dan berubah. Tapi tinggal satu harapan kita. Sorga belum tergoncangkan. Negara-negara mana yang tidak tergoncangkan hari ini? Semua tergoncang. Tapi sekali lagi, hanya satu kerajaan sorga yang belum tergoncangkan. Karena itu dia bilang,
Karena itu marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat. Tuhan izinkan semua tergoncang pertama supaya kita sadar bahwa tinggal satu yang tidak tergoncangkan, sorga. Tapi yang kedua, Tuhan izinkan ini data orang yang terkena virus corona naik supaya apa? Supaya kita makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin hormat dan makin cari Tuhan. Itu saja mau Tuhan sebenarnya dari inti khotbah saya. Saudara-saudaraku, karena itu saya mengajak kita untuk berharaplah kepada apa yang tak berubah. Apa saja yang tak pernah berubah. Apa saja yang tak pernah berubah. Saudara-saudara, karena itu berharaplah kepada sesuatu yang tak berubah. Atau sesuatu yang tak bergoncangkan. Yang pertama, apa yang tak berubah. Tinggal apa yang tak tergoncangkan menurut Wahyu tadi. Yang pertama, Allah tidak pernah tergoncangkan. Allah tidak pernah berubah. Saudara-saudara, dunia berubah, ekonomi berubah, dolar berubah, apapun bisa berubah di tengah virus corona. Tetapi satu yang tidak tergoncangkan pertama, yang tidak berubah adalah Allah kita. Ibrani 13 ayat 8 kita baca. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Virus boleh berubah atau mengubah segala sesuatu. Penghasilan hilang, makanan lenyap. Tetapi dengar, harapan kita, Tuhan kita masih tetap tidak berubah. Dia dikatakan baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Allah kita tidak berubah. Kalau Allah tidak berubah, apa artinya? Artinya begini, Allah yang pernah tolong Musa di padang gurun, Allah yang sama akan menolong kita hari ini. Allah yang sama telah memberkati orang-orang Israel. Allah yang sama akan menolong kita pada saat dunia berubah ketika virus corona menggoncangkannya. Saudara-saudaraku, kita punya harapan. Satu, kerajaan kita tak tergoncangkan. Kenapa? Karena kita masih punya Allah yang tak tergoncangkan, alias Allah yang tak berubah. Saudara-saudara, mari kita baca ayat yang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara, kita bersyukur yang tak tergoncangkan bukan Allah biasa. Allah diperkenalkan sebagai Allah yang maha kuasa. Allah yang mampu menata seluruh kehidupan ini. Saudara masih ingat kitab Kejadian? Pernah terjadi sebuah perubahan. Alkitab bilang bumi tidak berbentuk, kosong dan gelap gulita. Tapi karya Tuhan pada waktu itu, Tuhan mengubahnya dari kosong, gelap gulita, tak berbentuk. Dia tata menjadi sebuah bumi yang indah, yang dia isi dengan ikan, seluruh tumbuh-tumbuhan. Dia isi semua. Saya sering bilang bahwa Allah kita tak tergoncangkan. Kenapa? Allah kita tidak berubah. Kenapa? Karena Allah kita mampu mengubah situasi. Saudara-saudara, ketika situasi tidak menjamin hari-hari ini, saya pastikan bahwa Anda masih punya Tuhan Yesus di dalam hidup Anda. Sebab Tuhan Yesus tidak bisa berubah. Dia tidak bisa diubah oleh apapun, termasuk corona sekalipun. Negara-negara kuat bisa berubah, tadi saya bilang. Tapi Allah kita tidak bisa berubah. Itu berarti kita masih punya harapan besar di tengah-tengah virus corona ini. Apalagi hanya persoalan pergumulan hidup, tantangan hidup. Ingat, Allah tak berubah. Allah tak tergoncangkan. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang tak tergoncangkan, apa yang tak berubah ketika dunia berubah oleh virus corona. Yang kedua, janji Tuhan tidak pernah berubah. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara lihat apa kuasa firman. Firman sekali lagi, semua yang ada di dunia ini dijadikan oleh apa? Firman. Saudara dengar baik-baik, dijadikan oleh apa? Firman. Artinya begini, saudara-saudara, saya ingat ada satu janji Alkitab yang berkata begini, manusia tidak hidup dari apa? Roti saja, tapi dari firman. Artinya begini, saudara-saudara, memang akhirnya Tuhan harus izinkan kegoncangan terjadi, perubahan terjadi dari virus corona ini. Supaya apa? Supaya orang sadar bahwa hidup bukan dari roti. Roti bicara apa? Kebutuhan hidup, keuangan, semua yang kita andalkan selama ini. Tuhan izinkan terjadi supaya Anda sadar bahwa hidup bukan hanya dari roti, apa yang kita punya, tapi dari janji Tuhan. Saudara-saudara, saya dengan adik saya, kami beberapa hari lalu pergi ke satu tempat.
yaitu satu kompleks orang buta yang miskin. Mereka tidak punya uang, mereka tidak punya pekerjaan yang tetap, mereka tidak punya sesuatu yang dapat diandalkan. Tapi saya ketika adik saya bilang, Pak Pendeta kita pergi bantu mereka, saya berpikir begini, ini yang Alkitab bilang, janjinya tak berubah. Janji pemeliharaan, mungkin mereka pegang janji pemeliharaan Tuhan. Sehingga, lihat, mereka tidak punya roti, mereka tidak punya makan, mereka tidak punya minum, mereka tidak punya tempat sandaran berupa gaji yang tetap. Tapi Allah bisa pelihara mereka. Kenapa? Karena itu yang saya bilang, ketika kita mempercayai firman, ini bukan berarti bahwa kita tidur-tidur saja lalu berkat datang. Tidak. Tapi maksud saya adalah, janji Allah masih ya dan amin. Dia adalah sumber segala sumber berkat. Tempat kita berharap. Kalau dia bilang dia tidak tinggalkan saudara, saudara harus percaya itu. Kalau dia bilang dia yang memberkati saudara, saudara harus percaya itu. Artinya masih tetap hanya satu, firman-Nya. Ada orang yang berkata, Pak Pendeta, ada orang janji tapi belum datang bantu kami. Itu yang saya bilang. Mungkin mereka bukan kikir, mungkin mereka bukan sengaja. Tapi dalam kesibukan mereka bisa lupa sedikit tentang janji mereka. Tapi Alkitab bilang dia janji. Saudara-saudara, Matius pasal terakhir, pasal 28 ayat 19 sampai 20 berkata apa? Aku menyertai engkau sampai kesudahan. Artinya begini, virus corona belum selesai. Sampai kesudahan alam. Virus corona katanya paling bertahan 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun paling lama. Tapi dia bilang, firman Allah berkata, dia menyertai kita selama-lamanya. Saudara-saudara, bacalah Alkitab supaya kita terhibur. Banyak orang baca internet mengenai virus corona. Baik, supaya kita lebih jaga hidup ini. Baik, supaya kita tahu tentang virus corona sehingga kita tidak main-main dengan virus corona. Tetapi lebih baik Anda baca firman Allah. Karena firman Allah akan meneguhkan dan menghibur dan menguatkan saudara. Amin. Buat apa saudara makan tapi saudara tidak tenang? Kenapa? Kalau sudah tidak tenang, makan-makan sudah berpikir, aduh jangan-jangan ini beras yang tadi saya beli di paman ini dia ada sakit, kalau dia sentuh ini karung beras, sehingga hari ini semua tempat kita semprot dengan disinfektan. Kita semprot semua barang-barang. Kenapa? Karena kita sadar bahwa segala sesuatu tidak aman lagi. Semua sudah digoncangkan. Tapi firman Allah janji, dia menyertai kita. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kegoncangan terjadi, ekonomi. Wow, sangat luar biasa. Beberapa orang memperkirakan kalau ini terus berlanjut, Pak Pendeta, bahaya. Indonesia sedang ada dalam bahaya. Bahaya apa? Ekonomi berani hancur, kita selesai. Saudara-saudara, yang paling ditakuti sebenarnya bukan virus corona. Karena virus corona dampaknya, tadi saya bilang, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tetapi dampak selanjutnya, yaitu dampak perekonomian. Sekarang saja orang mulai merasakan. Beberapa orang dipecat, beberapa orang kehilangan penghasilan yang tetap. Semua tergoncangkan. Tapi sekali lagi, yang ketiga, berharaplah kepada yang tak tergoncangkan, yang tak berubah. Apa itu? Kasih Allah. Kasih Allah masih tetap sama, saudara. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara-saudara ingat, kasih Tuhan masih ada untuk kita. Kalau kita masih hidup ini bukan karena gagah dan kuat kita, tapi kasih Tuhan. Kasih Tuhan masih tetap. Dan selama kasih Tuhan masih ada pada hidup kita, dengar, apapun boleh terjadi. Tapi tangan yang pemegang kasih setia itu, atau sang pemilik kasih setia itu, dia akan tetap memegang kehidupan saudara. Ada amin. Dan saudara-saudara, sekali lagi, kasih Tuhan masih ada. Kalau kasih Tuhan masih ada, sekali lagi, jangan takut dengan keadaan apapun. Dia masih pemegang hidup kita. Dia masih pembuat cerita yang terbaik dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bicara tentang kasih yang masih ada, yang tak tergoncangkan, kasih Tuhan maksudnya. Apa maksud Tuhan? Kasih Tuhan itu sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan makan minum kita, gaji, pangkat, kedudukan. Tapi saya bersyukur, kenapa Tuhan izinkan corona? Supaya saudara mengerti bahwa masih ada satu yang tertinggal, yaitu kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan keselamatan, saudara-saudara. Berhubungan dengan keselamatan. Kenapa Tuhan izinkan virus corona? Sebenarnya Tuhan mau menyelamatkan banyak orang. Kalau virus corona tidak ada, orang hidup dalam dosa, orang tidak peduli tentang Tuhan. Tuhan izinkan ini supaya Anda sadar bahwa kasih Tuhan masih ada untuk apa? Supaya engkau selamat, bukan hanya dari virus corona, tapi dari neraka jahanam. Yohanes 3:16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan tetap ada untuk apa? Supaya Anda tidak terhilang, supaya Anda diselamatkan oleh Tuhan. Saya bersyukur Tuhan kasih ini, karena jujur, beberapa orang yang nakal-nakal setelah virus corona mulai kasih hilang, dia pun nakal. Kenapa? Takut mati. Kenapa takut mati? Sebenarnya Tuhan punya misi, yaitu keselamatan. Kasih Tuhan sebenarnya Tuhan izinkan. Itu sebabnya saya setuju bahwa virus corona ini kasih Tuhan. Kalau boleh saya sebut, virus corona ini kasih Tuhan. Ya, seorang petinju bernama Mike Tyson, dia pernah berkata bahwa sebenarnya orang berubah, atau dia mengatakan begini, seorang Mike Tyson pernah berkata begini, semua orang memiliki rencana sampai mereka dipukul di mulut. Mike Tyson pernah berkata gini, semua orang memiliki rencana sampai mereka dipukul di mulut. Nah, apa artinya? Menurut Mike Tyson begini, bagi seorang petinju, ketika dia naik ke ring, dia sudah berpikir tentang strategi apa yang dia harus lakukan untuk bertinju. Dan dia akan berubah strateginya ketika dia dipukul, khusus pada bibir mulutnya, karena itu sakitnya luar biasa, kata Mike Tyson. Dan di saat itulah Mike Tyson sebagai seorang petinju berkata, saya akan merubah strategi. Nah, Tuhan izinkan virus corona supaya kita mengalami kasih kebaikan Tuhan. Salah satunya kasih Tuhan itu sekali lagi bukan makan minum. Itu bentuk kasih setia Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan yang terbaik adalah dia mati di atas Golgota, bukan hanya untuk makan minum, tapi untuk keselamatan saudara. Tuhan kasih tadi menurut siapa namanya? Mike Tyson, dia berkata, pukul di mulut supaya kita ubah ini strategi hidup. Saudara-saudara lihat, Tuhan izinkan sekarang lagi, Tuhan izinkan corona, lihat orang berubah. Orang tadi tidak tahu berdoa, sekarang berdoa. Orang yang tidak tahu cari Tuhan mulai ketakutan cari Tuhan. Ya, memang masih ada yang masih nakal, tetapi saya percaya ada banyak orang sadar. Saudara nonton di film-film, di video-video, orang berseru di jalan-jalan, orang menangis di jalan-jalan untuk mencari Tuhan. Saya mau bilang, kasih Tuhan masih ada. Ketika yang lain tak ada, kasih Tuhan masih ada untuk memelihara kita. Yang kedua, kasih itu berhubungan dengan pertobatan, saudara-saudara. Kenapa Tuhan izinkan corona terjadi? Supaya kasih Allah ini berbicara tentang yang kedua, yang masih tinggal kasih Allah. Supaya ada kesempatan orang bertobat, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati, kita baca 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 15. Saudara lihat ini. Saudara lihat ini, Tuhan izinkan ini terjadi kegoncangan di mana ekonomi, supaya manusia tidak lagi bersandar berharap kepada apapun yang dia miliki. Anggaplah, lihat ini kasih Tuhan yang masih ada. Untuk apa? Kasih Tuhan masih ada, ini tinggal yang masih ada, yang tak tergoncangkan ini punya tujuan. Apa itu? Anggaplah kesabaran Tuhan. Sabar itu bicara tentang apa? Kasih Tuhan. Tuhan masih sabar dengan kita. Sampai-sampai dia kasih virus itu sebenarnya bentuk kesabaran dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai apa? Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Saudara tahu siapa Paulus? Paulus penjahat sebelum dia kenal Yesus. Dia pembunuh besar. Dia perusak gereja Tuhan, gereja-gereja mula-mula, sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Dan itu sebabnya dia mengalami kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya buka di internet hari-hari ini, kalau saudara buka, ada satu orang mu'alaf yang telah pulang kembali ke jalan Tuhan. Seorang bernama Yudi Mulyana, seorang pendeta, 11 tahun dia menjadi mu'alaf. 11 tahun. Sekarang lagi heboh-heboh di YouTube. Akhirnya beberapa saat yang lalu dia kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. Seorang yang pintar, seorang yang melayani Tuhan, seorang pendeta. Dengar baik-baik, di tengah virus corona ini, bukan virus corona semata ya, tapi di tengah virus corona, Tuhan beri dia kesempatan untuk mengalami kasih setia Tuhan. Untung Tuhan kasih dia kesempatan. Dia bilang itu sebabnya tadi dia bilang, anggaplah kesabaran Tuhan, kasih Tuhan itu untuk kita bertobat. Jadi kanker yang saudara alami, tumor yang saudara alami, penyakit yang saudara alami, virus yang sedang kita alami, sebenarnya Tuhan sedang bilang, ini kesabaranku, ini waktumu untuk sadar dan bertobat sudah. Sebab dunia bisa menghancurkan dan mematikanmu, tetapi aku memberi kehidupan yang kekal. Saudara-saudara sekali lagi, anggaplah waktu-waktu ini untuk kita sadar. Nah, saya sekali lagi tidak menakuti siapapun yang mengikuti khotbah saya.
Tapi saya baca bahwa ada beberapa orang memperkirakan ini bisa terjadi 5 tahun. Bahkan beberapa berita-berita online mengatakan virus corona tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Dia akan tetap ada dan tetap ada. Kalau ini benar, tinggal ada satu kesempatan. Tuhan, kasih Tuhan masih ada. Saudara, dunia boleh tidak pasti, tetapi kasih Tuhan masih pasti. Dia lihat ini, 11 tahun dia tinggalkan Tuhan, tapi kesabaran dan kasih Tuhan masih mau menerimanya. Saudara-saudara, orang yang kena virus corona, saya lihat di video beberapa saat yang lalu mati. Orang satu kampung tidak mau terima. Mau dikubur tidak diterima oleh satu kampung. Karena dianggap sebagai pembawa bencana. Tapi di dalam kasih setia Tuhan masih ada harapan. Engkau berdosa, saya berdosa apapun. Engkau datang pada Tuhan. Kasihnya mau mengampuni saudara. Dia punya kerinduan menyelamatkan hidupmu. Yang keempat, apa yang masih tertinggal? Kebaikan dan kemurahan. Atau kebaikan, anugerah, dan berkat Tuhan. Saya tahu bahwa hari-hari ini orang banyak mengeluh. Saya tahu beberapa orang kelaparan. Beberapa orang mungkin harus mencuri untuk bisa makan. Betapa sulitnya hari ini. Tapi ingat, masih ada satu janji Tuhan yang tetap, yang tak berubah dan tak tergoncangkan. Yaitu kebaikan, anugerah, dan berkat Tuhan masih tetap ada di tangan Tuhan. Ratapan 3 ayat 22-23 kiranya menjadi penghiburan kita. Tak berkesudahan artinya tak berubah, tak tergoncangkan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya apa? Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saya mau kuatkan saudara-saudara yang mungkin nonton ini live YouTube saya. Saudara-saudara dengar. Saya tahu bahwa ekonomi makin tidak jelas. Keuangan makin tidak jelas. Perusahaan ditutup. Itu berarti kalau perusahaan ditutup bukan hanya perusahaan yang mati. Tetapi banyak pekerja-pekerja dengan sendiri mati ekonominya. Karena mereka dipecat. Kalau itu harapan kita, mari ingat ada satu yang masih tetap, yaitu apa? Kemurahan dan berkat masih ada. Alkitab bilang apa? Tak berkesudahan dan kasih setia Tuhan tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai seorang pendeta, siapapun Anda di rumah Anda, saya tahu bahwa secara akal-akalan manusia atau secara matematika manusia dengan tidak beribadah di gereja, maaf, kita kehilangan penghasilan. Mau dapat dari mana? Jemaat saja penghasilan morat-marit. Sisi lain, orang tidak berbakti, berarti orang tidak mengantar perpuluhan, orang tidak mengantar persembahan. Tapi saya mau bilang bahwa hidup kita bukan, tadi Alkitab bilang bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan janji Tuhan hari ini, berkatnya masih tak berubah. Allah masih tak berubah. Berkatnya pasti juga tak berubah. Dia bilang selalu baru tiap hari. Anda jangan takut. Saudara, sponsor bisa berubah. Donatur bisa berubah. Para pendonor dana bisa berubah. Yang membantu Anda beras, mis, super mie dan sebagainya bisa berubah. Karena mereka juga punya kebutuhan hidup. Tapi Allah sebagai sumber berkat tak berubah. Dia bilang rahmatnya selalu baru setiap hari. Waktu saya menyelidiki kata rahmat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, rahmat artinya belas kasihan, kemurahan, karunia Allah, dan berkat. Tetapi sebenarnya rahmat itu berasal dari kata mercy. Mercy artinya belas kasihan, anugerah, balasan, upah, berkat, ganjaran, kurnia, limpahan, kelimpahan, dan restu. Yang paling menarik adalah mercy artinya sesuatu yang tak terduga dan menggembirakan. Saudara lihat, hari-hari ini tidak ada yang semua menakutkan. Nah, saya begini, dengan para pegawai, saya dengar para pegawai harus kehilangan beberapa sumber-sumber pos keuangan karena mereka harus dihapus untuk menolong orang-orang yang terkena virus corona. Kesra mereka mungkin bisa saja hilang dan itu berarti turun. Tapi dia bilang mercy artinya sesuatu yang tak terduga dan menggembirakan. Saya tahu Tuhan suka bikin sesuatu yang orang bilang apa? Kejutan-kejutan yang akan terjadi dalam hidupmu. Artinya begini, semua boleh berubah, tapi dengar, berkat Tuhan untukmu selalu baru setiap hari. Itu berarti berkat Tuhan tak berubah, pasti dalam hidup saudara. Apapun caranya, saya tidak tahu.
Tapi saudara tahu yang tidak berubah adalah berkat Tuhan. Alkitab bilang apa? Lihat burung di udara atau burung pipit. Tidak apa? Tidak menabur, tidak membajak, tapi dia mendapatkan pemeliharaan Allah. Apalagi kita yang bergaji, apalagi kita yang punya usaha kecil, jangan takut. Dia bilang, ada sesuatu yang tak terduga, yang menggembirakan setiap hari terjadi dalam hidupmu. Itulah yang saya mau bilang. Janji Tuhan, ya dan amin. Berkatnya pasti di tengah kehidupan yang tak pasti. Sekali lagi, berkat kita pasti di tengah kehidupan yang tak pasti. Mercy itu, anugerah itu, berkat itu selalu ada bagi hidup saudara. Katakan amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan saya untuk khotbah saya yang terakhir. Kesimpulan saya, dunia boleh berubah, namun Tuhan dan janjinya serta kebaikan dan kasih serta pertolongan dan kuasanya tak berubah. Karena itu berharaplah kepada Tuhan yang tak berubah dan tak tergoncangkan. Sekali lagi, dunia boleh berubah. Tuhan dan janjinya serta kebaikan dan kasih serta pertolongan dan kuasanya tak akan berubah. Karena itu berharaplah kepada Tuhan yang tak tergoncangkan. Janjinya tak tergoncangkan. Allah tak tergoncangkan. Andalkanlah Dia, sebab Dia ada di tengah-tengah situasi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.